Nggak apa-apa. Oke. Jazakumullah kami ucapkan kepada beliau Kang Ibu Yati yang telah memberikan beberapa informasi kepada kita, dan tentunya mungkin masih beberapa ganjalan pertanyaan yang ada pada jamaah. Monggo beliau masih ada di Solo agar permasalahan lebih lancar, dipersilakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, atau ada informasi yang ingin ditanyakan kepada beliau. Masih ada waktu beberapa menit untuk sekarang 2 atau 3 pertanyaan, dipersilakan langsung kepada beliau. Ada, alhamdulillah. Monggo dipersilakan. Langsung. Oh, ya. Monggo langsung, Pak. Amin. Ya, amin. Nama Pak bukan JJ kok, berarti bukan. Bukan. Apakah biasanya apa juga kami juga Astagfirullahaladzim. Enggak, itu enggak benar itu. Saya takut juga Pak, masa bisa berani. Takut juga saya takut. Cuman begini, kalau ditanya, lu wartawan kenapa sih lu datang ke kilometer 50? Gitu misalnya ya. Maka jawaban saya, memang itu seharusnya yang dilakukan. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, kita punya kode etik jurnalistik. Itu ada ketentuan bahwa setiap wartawan Indonesia itu harus menguji informasi. Jadi ketika si Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya, dan Dudung Abdurrahman waktu itu masih Pangdam Jaya, menggelar press conference di Mapolda Metro Jaya, mengatakan begini, begitu, dan semua diamini oleh teman-teman wartawan yang lain, dimuat habis-habisan. Laskar FPI menyerang polisi, begini, begitu, terjadi tembak-menembak dan sebagainya. Kita tuh wartawan tuh punya kewajiban, betul nggak sih ini yang dia bilang? Makanya ada cover both side, ada apa ya, mengcover, meliput dua pihak, counter. Itu Senin. Selasa malam kami di FNN, Forum News Network, tapi Rocky Gerung bikin singkatan sendiri tuh, FNN, Forum Nantang-Nantang katanya. Brengsek Rocky Gerung emang. Kita rapat di FNN itu wartawan-wartawan senior Pak, usianya rata-rata di atas 50, jam terbangnya sudah rata-rata di atas 20 tahun. Saya 91 mulai jadi wartawan, jadi baru 30 tahun. Itu kumpul rapat rutin kita, tiba-tiba Pemret saya bilang, ini nggak bener nih, kita mesti cari pembanding informasi. Betul nggak yang Fadil Imron bilang? Bahwa ada mobil Laskar berisi 10 orang, kita ambil tindakan tegas dan terukur. Ingat kalimatnya, 6 mati, 4 melarikan diri. Nah, kan? Kita mesti datang ke lokasi, katanya begitu. Lalu saya spontan, ya deh, gua yang berangkat. Kata kalau lu cocok, katanya. Kenapa? Lu gila, katanya. Tapi lu berangkat jangan sendiri, Ed. Lu ajak Laskar 4-6 orang. Ini rawan nih, katanya gitu. Saya bilang, ya ntar gua ajak teman gua. Dia salah satu panglima FPI di Jakarta Barat. Malamnya saya telepon, sebutnya wali kalau FPI untuk wilayah Jakarta, kabupaten kota itu wali. Namanya Ujang. Jang, lu besok temenin gue ya. Dia panggil saya Abi. Kemana Abi? Gue mau ke rest area kilometer 50. Siap Bi. Lu bawa anak 4-6 orang. Siap Abi gitu. Jam 9 lu ke rumah gue ya, kita berangkat bareng. Siap Abi gitu. Jam 9 gak muncul, 9:04 gak muncul. Saya telepon. Kata anaknya yang ngangkat teleponnya, ayah lagi tidur. Gitu. Saya bilang bangunin, penting saya bilang gitu, dibangunin. Dia dengan suara baru bangun, Abi maaf, saya semalam terima jenazah Laskar. Laskar dibawa pulang. Sampai jam 3 pagi ini baru tidur. Oh, jadi gimana? Mohon maaf Abi, nggak bisa ikut berangkat. Akhirnya saya berangkat dengan satu kameramen, sopir saya sendiri yang nyetir.
Jadi itu yang harus dilakukan memang. Bukan berani, cuman menjadi beda karena yang lain nggak lakukan, itu aja. Dan ternyata memang di lapangan saya temukan banyak sekali perbedaan informasi. Tadi misalnya Kapolda Metro Fadil Imron mengatakan ada 10 orang dalam satu mobil, kami ambil tindakan tegas dan terukur, 6 mati, 4 melarikan diri. Saya sampai sana, saya tanya, itu nggak ada tembak menembak. Seperti yang kemudian ditulis oleh majalah Tempo. Lalu saya tanya orang-orang di sana, itu dari sore sebelum maghrib, polisi sudah puluhan di situ, puluhan, banyak banget, baik seragam maupun tidak berseragam. Anda bisa bayangkan nggak kalau 10 orang itu Munarman tanggal 7 pagi, Sekretaris Umum FPI bikin siaran pers, rilis bahwa kami kehilangan kontak dengan 6 laskar yang kami duga diculik oleh OTK. OTK, orang tak dikenal. Oke? Tiba-tiba siangnya Fadil Imran mengatakan kami yang bunuh dengan bahasa yang lain. Ngaku. Itu kata Munarman dalam siaran persnya, Habib keluar diiringi mobil-mobil pengawal, setiap mobil 6 orang. Bukan 10 orang. Kalau mobilnya Avanza, mobilnya Chevrolet, isinya berapa sih Pak? Satu mobil itu Pak? 6, maksimal 7, 2 depan, 3, 2. Di belakang nggak nyaman. Tapi itu 6 orang. Lalu bagaimana mungkin Fadil Imran mengatakan 10 orang? Yang 4 lagi naiknya di sebelah mana? Di kap atas, di kap depan, apa di kolong mobil diikat gitu? Kan enggak bos. Itu aja udah beda. Katakanlah iya 10 orang, lalu 6 diambil tindakan tegas dan terukur, 6 mati, 4 melarikan diri. Woi, di situ polisi puluhan. Kok bisa 4 orang ini bisa kabur? Tumbuh sayap. Piung hilang gitu. Kan enggak. Di sebelah kiri warung-warung sebelum dibongkar. Di belakang warung itu semak-semak, sawah-sawah. Di sebelah kanan itu jalan tol yang rame, padat. Walaupun kejadiannya jam 1 dini hari, setengah 1 dini hari. Gimana caranya bisa kabur? Ini udah saya maksud, kenapa sih wartawan gak kritis? Nggak bertanya, kok bisa kabur Pak Jenderal gitu? Kan sama aja Fadil ingin mengatakan bahwa, woi anak buah gue satu Polda tuh bego semua. Puluhan orang bisa, 4 orang bisa lolos. Belum cerita soal senjata, ada senjata rakitan lah, senjata organik lah, ada merebut senjata lah, ada senjata EP sendirilah. Banyak informasi yang berbeda yang saya dapat di lapangan. Dan akhirnya majalah Tempo juga menurunkan tim menulis mirip-mirip dengan apa yang saya temukan. Itu Pak. Jadi mohon maaf bukan berani, seharusnya seperti itu. Cuman karena orang-orang wartawan lain nggak melakukan jadi beda, itu aja ya. Sampun? Itu. Masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi apa yang dialami sekarang, kondisi sekarang di hutan itu seperti apa, dan kabar apa? Kalau informasi dari Aziz Yanuar, pengacara Habib dalam kondisi baik-baik saja, sehat, alhamdulillah, baik dan memberikan begitu banyak manfaat. Saya sampai sekarang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung langsung. Padahal saya anggota TP3. TP3 tahu ya, tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar. Jadi kami dengan Bang Abdullah Mahwa, dengan Bang Marwan Batubara dan beberapa tokoh lainnya, termasuk dulu ada Profesor Amin Rais, itu membentuk TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan. Kemudian kita menyusun buku tentang pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 Laskar itu. Nah kemarin sebetulnya itu TP3 diterima Habib Rizik. Tapi qadarullah pada waktu terima itu saya sedang di Medan
Safari Reuni 212. Jadi tidak ikut. Cuman saya dapat kabar memang alhamdulillah beliau sehat-sehat saja. Kita doakanlah semoga Allah pertama jaga beliau dan Allah segera akhiri kezaliman ini. Amin ya rabbal alamin. Sampun? Nggih. Satu lagi, Bunga silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi. Nah, Mas, Ya, belakang. ya, Allah, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gini, saya kan pelaku komunikasi, praktisi komunikasi. Kalau kita baca WA di grup-grup WA kita, wah orang udah misuh-misuh, marah-marah, PKIP lah gitu ya, PKI Perjuangan maksud saya, macam-macam tuh. Lalu kita kadang-kadang berhalusinasi, mohon maaf ya, istilah saya berhalusinasi, seolah-olah rakyat sudah marah banget nih, seolah-olah nih ya, penguasa bisa segera tumbang besok minggu depan gitu, seolah-olah gitu. Saya bilang enggak. Buktinya apa? Coba setiap presiden Republik Indonesia berkunjung ke daerah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Halo? Apa? Bubar. Apa yang terjadi? Kerumunan. Berdesakan orang ingin melihat dari dekat, ingin berfoto sama-sama, syukur-syukur dapat lemparan hadiah. Kerumunan. Mohon maaf ya, kalau saya kepada orang yang tidak suka saya nggak mau. Ketemu aja ogah. Apalagi sampai berdesak-desakan. Artinya apa? Artinya rakyat di level bawah masih nggak peduli. Di bawah itu grassroots tadi, itu yang penting mana sembako lo. Kita bilang, Mbok De, Pak De, sembako niki saking koruptor ora urus. Bro, ini sembako dari penipu, nggak ada urusan. Gue butuh sembako. Ini uangnya hasil korupsi, enggak gue pikirin, gue butuh sembako. Apa sih itu Rocky Gerung, Edi, Faidi, Durefli, Harun ngoceh-ngoceh terus kurang kerjaan aja. Enggak peduli bos. Dan itu fakta. Jadi menjadi tugas kita untuk memberikan bahasa kerennya enlightenment, pencerahan bahwa Indonesia, negara kita cinta ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa terjadi penjarahan yang sangat luar biasa. Bahwa utang kita itu besar sekali dan itu membuat rakyat sengsara. Lo utang itu urusan negara, urusan APBN kita nggak ngaruh. Nggak. Ngaruh. Kebayang nggak? Istri kita ke pasar beli tempe, itu urusan negara. Keren nggak? Beli tempe itu urusan negara. Karena apa? Tempe itu kedelainya diimpor. Impor itu ada izinnya. Yang menerbitkan izin itu namanya Bang Dullah tukang cendol. Betul? Halo? Yang menerbitkan izin impor itu Mas Paiman tukang angkringan di pojok gang sana. Betul? Siapa? Yang menerbitkan izin impor? Menteri Perdagangan. Itu jabatan politik. Itu politik mas. Dan itu diberikan kepada konco-konconya. Begini. Saya nggak sarak ya. Begini. Konco-konconya. Itu nilainya triliunan rupiah.
Garam deh, garam dapur. Itu urusan politik. Urusan politik. Istri kita tanya iseng-iseng di rumah, Bu, Mah, Umi, beli garam berapa sekarang? Sekilo. Nggak ada yang jual sekilo, adanya seperempat. Dibungkus seperempat, 250 gram. Berapa harganya? 5.000. Berarti berapa 1 kilonya? 20.000. Dan garam yang kita konsumsi bukan dari Sumenep. Ngaco lo, dari kecil gue belajar garam tuh Madura. Itu dulu. Iya, Sumenep sebagian kecil, karena sebagian besar diimpor dari India, dari Australia. Dan itu harganya sampai ke Tanjung Priok sekilonya berapa? 500 rupiah. Makanya petani garam di Sumenep, di Madura ngamuk-ngamuk. Garamnya nggak laku, kalah bersaing dengan garam impor. 500 rupiah sekilo. Dibawa ke pabrik, dikasih yodium, dikemas begini segala macam. Taruhlah menjadi 2.000 rupiah sekilo. 2.000 rupiah. Lalu oleh pabrik distasi ke importir besar, distributor besar, katakanlah 10.000. Dapat untung 8.000 rupiah 1 kilo. Dikit apa banyak? Nggak banyak lah. Belanja di angkringan 8.000 bisa apa? Tapi karena yang diimpor 3,7 juta ton, maka ada 24 triliun uang dari garam saja. Dan itu izin impornya diberikan pada konco-konconya. Kalau dibagi rata 10 importir, masing-masing dapat 2 triliun aja. Kalau masing-masing importir nyogok menterinya 100 miliar, kecil apa kecil? Jangan salah Pak, ini urusan serius negara kita ini. Kita jangan pikir bayar pajak itu hanya pada waktu kita ke Samsat, STNK, BPKB itu. No. Setiap hari kita bayar pajak Pak. Mampir ke SPBU beli BBM ada pajaknya. Kita ke pasar tradisional beli kedelai ada pajaknya, beli tempe, semuanya ada pajaknya, dan itu diperas betul-betul rakyat kita untuk bayar utang. Tahun 2020 anggaran bayar utang kita, bayar bunga utang saja 370 triliun, bunganya saja. Dan untuk itu pemerintah ngutang untuk bayar bunga utang. Tahun 2022 di APBN kita untuk bunga, bayar utang bunga itu 405 triliun. Dan untuk itu Januari nanti gas dinaikkan. Untuk itu Januari nanti Pertalite mau dihapuskan supaya dapat uang